Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkan Idris dengan NPM 073521111097. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan topik penanganan kesalahan. Penanganan kesalahan yaitu hampir tidak ada sistem yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai rentetan kesalahan atau error. Semakin besar sistem yang dibuat, semakin banyak kesalahan yang dapat timbul. Minimalkan kesalahan user. Interaksi melalui menu lebih dapat menghindarkan user dari kesalahan daripada menggunakan perintah baris. Jadi, user lebih mudah berinteraksi dengan komputer menggunakan sebuah menu dibandingkan mengetik perintah-perintah untuk membuka sebuah aplikasi. Contohnya menu seperti Windows ini. Selanjutnya, Compaq pernah mempertimbangkan untuk mengubah press any key menjadi press enter key karena banyak telepon yang menanyakan di mana letak tombol any. Kemudian cara mengurangi kesalahan user yaitu menyeleksi user yang tepat dengan pelatihan yang memadai. Ketiga yaitu menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan. Selanjutnya, tipe dari kesalahan pengguna. Yang pertama yaitu perceptual error. Perceptual error itu berarti gagal menangkap informasi, gagal menangkap perhatian pengguna, yang contohnya 8/B, Z/2, Z atau 2, I atau 1. Di sini pengguna bisa gagal menangkap informasi. Contohnya angka 8 itu dianggap B, Z dianggap 2, dan sebaliknya, kemudian I dianggap 1, dan sebaliknya. Yang kedua yaitu cognitive error. Akibat terlalu banyak konteks dan informasi, inkonsistensi atau tidak konsisten dari kesalahan pengguna, yaitu contohnya argumen yang tidak konsisten pada sintaks command language. Selanjutnya, motorik error. Lemahnya koordinasi tangan dan mata, tekanan kecepatan, contohnya klik mouse single atau double, mengetik dengan cepat membuat banyak kesalahan. Masuk ke petunjuk pencegahan. Validasi atau masukan. Misalnya pengguna harus memasukkan bilangan positif, sementara dia memasukkan data negatif atau nol, maka harus ada mekanisme untuk mengulang pemasukan tersebut. Selanjutnya yaitu proteksi pengguna. Program memberikan peringatan ketika pengguna melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja, misalnya penghapusan berkas. Sebelum pengguna menghapus berkas, nanti muncul notifikasi dan sebagainya, sehingga pengguna bisa membaca terus lebih waspada terhadap berkas yang tidak sengaja dihapus. Kemudian pemulihan dari kesalahan. Terjadinya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan dengan menyediakan fungsi undo atau kembali. Contohnya saat kita mengetik di Word, terus terdapat kesalahan dalam pengetikan, kita dapat menggunakan Ctrl Z atau fungsi undo untuk mengembalikan seperti semula. Dan terdapat poin penampilan peta salah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan. Mengembalikan kursor ke area kesalahan memungkinkan melakukan perbaikan. Help dan dokumentasi. Rancangan yang baik di mana pengguna dapat langsung menggunakan sistem dengan mudah tanpa pelatihan atau program bantuan. Kemudian program bantuan atau program help disediakan dalam sistem, sehingga jika user kebingungan, user dapat menggunakan help atau melihat bantuan untuk memandu apa yang membuat user tersebut bingung. Kemudian help berorientasi pada masalah khusus. Contohnya dokumentasi berorientasi pada sistem dan masalah umum. Sifat-sifat dari help dan dokumentasi yaitu availability atau user dapat menggunakan bantuan pada setiap waktu selama berinteraksi dengan sistem. Jadi ketika user membutuhkan suatu bantuan, user dapat mengakses menu bantuan tersebut kapanpun dan maksudnya di mana kapanpun. Kemudian user tidak perlu keluar dari aplikasi selama bekerja untuk membuka aplikasi bantuan. Jadi aplikasi bantuan ini dia menyatu dengan aplikasi yang user gunakan, sehingga user tidak perlu bolak-balik membuka dua aplikasi yang secara bersamaan.
Yang ketiga, akurasi dan completeness, yaitu bantuan tersedia secara lengkap dan akurat. Dan konsisten pada sistem yang ada, jenis online dan tercetak. Robustness biasanya oleh orang yang sedang mengalami kesulitan karena sistem mempunyai perilaku yang tidak diharapkan atau membuat kesalahan. Flexibility, itu membantu setiap user berinteraksi sesuai dengan kebutuhannya. Unobtrusiveness, tidak mencegah user dalam melanjutkan pekerjaannya atau menggunakan layar terpisah. Merancang help dan dokumentasi. Perancangan seharusnya tidak seperti add-on, tetapi merupakan bagian integral dalam sistem. Perancangan harus memperhatikan isi dari bantuan dan konteks. Contohnya menu help seperti berikut ini. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, isu dalam help dan dokumentasi. Bagaimana help dan dokumentasi dipanggil? Pilihan pertama bagi perancang untuk membuat bagaimana bantuan dapat diakses oleh user, yaitu menggunakan command line atau on-off atau aplikasi terpisah. Bagaimana help dan dokumentasi ditampilkan? Dalam sistem window akan ditampilkan dalam window baru, dalam sistem lain, dalam layar penuh atau bagian dari layar. Masalah yang ada dalam implementasi, yaitu para perancang harus membuat keputusan untuk implementasi berupa fisik maupun tidak. Hambatan berupa screen space, kecepatan, dan memori. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.